perkenalan dulu Pak. Saya Fandi dari Universitas Erlangga. Di sini mau interview terkait dengan Sumur Jobong karena kita ada penelitian mata kuliah media dan culture. Nah, sebelumnya Bapak namanya siapa? Nama saya Agus Santoso. Agus Santoso. Warga sini Pak ya? Asli warga sini, saya yang menyelamatkan sumur ini. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak awal sejarah dari Sumur Jobong ini sampai sekarang. Jadi awal sejarah Sumur Jobong ini ditemukannya itu berawal dari renovasian gorong-gorong. Dulu di zaman Belanda, gorong-gorongnya itu kedalamannya cuma 40 cm, lebarnya 60 cm. Nah, berhubung di sisi sebelah timur itu kan sering banjir, udah bertahun-tahun, mulai kecil ayah saya udah banjir. Nah, kemudian di tahun 2011 kemarin itu pengurus kampung ini ada rencana gimana caranya supaya nggak banjir terus menerus. Akhirnya dari ketua RW itu mengajukan permohonan ke dinas pemerintahan kota, membuat proposal untuk gorong-gorongnya itu dirubah, didalamkan. Alhamdulillah dari hasil tersebut terrealisasi. Baru tanggal 1 Oktober dikerjakan. Jadi kedalamannya dari 40 cm yang di zaman Belanda itu didalamkan menjadi 80 cm. Nah, pada saat penggalian di sini di area Sumur Jobong ini yang namanya Pak Gandhi waktu yang menggali itu menggali dari kedalaman 70 cm sampai 80 cm itu ditemukan tulang-tulang manusia di area sini. Tulang-tulang itu. Kemudian kedalaman 1 meter itu ada patahan bata-bata tebal itu. Ketebalannya itu ada 8 cm, lebarnya 20 cm, patahannya itu ada yang 25 cm, ada yang 27 cm, ada yang 15 cm. Itu tertata rapi di atasnya sumur ini 1 meter persegi berjajar gini. Bisa 1 meter persegi. Nah, kemudian kebetulan waktu itu saya berdiri di sini di atasnya Pak Gandhi menggali bersama Pak Haris. Pak Haris itu adalah pengawas dari CV Joyowibowo yang melakukan pengawasan ke proyek ini. Kemudian saya, Humasnya RW 13 Pandean yang diberi tugas oleh Ibu Farida untuk mengawasi jalannya proyek ini juga. Saya berdiri di situ mengawasi. Nah, kemudian melihat Pak Gandhi itu skropnya itu membentur kayak benda keras gitu loh, dengan suara skrat loh. Apa itu Pak Gandhi? Nggak tahu mas apa. Dilihat ternyata bata itu yang jajarnya dengan persegi. Terus saya bilang gini loh, ini kok kotak gitu ya? Pak Gandhi tolong jangan dihancurkan. Kayaknya di bawah ini ada petanda, ada tetenger saya bilang gitu. Ada petanda Pak Gandhi. Pak Gandhi itu nurut. Alat seperti linggis besar, cangkul, gancu, dan palu bodong besar itu dipinggirkan semua Pak Gandhi. Kemudian bata-bata itu dinaikkan ke atas dengan tangan. Setelah bata itu naik semua, baru terlihat bibir sumur itu awalnya seperti huruf C ini, yang rata dengan tanah ini. Nah, kemudian sama Pak Gandhi itu dilingkari nyambung, jadi seperti cincin. Nah, kemudian di dalamnya ini digali. Di dalam ini juga ditemukan tulang-tulang hewan. Juga ada patahan kecil-kecil, batang juga ada, tembikar juga ada, kayak suci mantap itu, patahan itu di dalam sumur ini. Nah, kemudian digali kedalaman 20 cm itu saya hentikan lagi. Stop Pak Gandhi. Udah stop, jangan dihancurkan ya. Saya mau melapor ke Ibu Farida. Karena saya takut kesalahan. Saya melapor ke Ibu Farida, ketua RW, kemudian Ibu Farida ke sini difoto, lalu dikirim ke Bapak Amin, Bapak Lurah Peneleh itu. Akhirnya Pak Lurah mengasih instruksi, Bu Farida tolong pekerjaannya dihentikan dulu. Nggak lama kemudian Pak Lurah mengirim satgasnya ke sini untuk melihat temuan sumur ini. Dan setelah itu besok tanggal 1 November Pak Lurah melaporkan temuan ini ke dinas pemerintahan kota. Nggak lama kemudian dari dinas pemerintahan kota pukul 10 tanggal 1 November ke sini melihat temuan ini, lalu mengumpulkan temuan-temuan itu kayak tulang disendirikan, dan juga ada dari tim peneliti ahli sejarah kota Surabaya juga. Setelah dilihat, wah ini kayaknya teman-teman kuno, kota kuno, jangan-jangan Majapahit ini. Akhirnya besok dari dinas pemerintahan kota itu mendatangkan tim peneliti ahli arkeologi yang dari BPJB Trawulan.
kemudian tanggal 2 November tim penelitian dari BPJB Trawulan ke sini, ya tepatnya pukul 13.30 tim Trawulan ke sini langsung melakukan penelitian. Nah, setelah diteliti ternyata sumur Jobong ini juga banyak ditemukan di Trawulan Mojokerto, Jawa Timur itu. Bentuknya juga sama. Dan yang untuk toko-toko yang bangun ini juga orang kampung sini apa gimana Pak? Oh, ini dari pemerintahan Pemerintahannya. ya, dari pemerintahan kota Surabaya. Itu masih wali kotanya Risma. Berarti untuk peran dan fungsinya sumur ini apa Pak ya? Sekarang? Pak, silakan. Kalau sekarang ya fungsinya untuk siram-siram tanaman ini aja. Karena warga udah banyak pakai air PDAM. Yang pakai. Jadi bisa digunakan oleh umum juga Ya untuk bisa. Kadang juga ada orang yang mau ngambil airnya dibawa pulang. buat apa Pak itu Pak biasanya? Waduh, kalau masalah itu saya kurang paham ya, karena kalau dengar cerita sih mereka ya buat obat. Berarti dari perubahan gorong-gorong jadi sumur ini Pak ya? Jadi ditemukan sumur ini. Iya, ketika saat menggali untuk pembuatan gorong-gorong, renovasi gorong-gorong ini ditemukan sumur. Kemudian gorong-gorongnya nggak diluruskan, belok. Oh. Jadi dicor, yang belokannya ini dicor dengan kedalaman 15 cm. Terus berarti ini emang dari awal di tengah jalan sini Pak atau? Iya, dari awal udah dari tengah. Ini jalannya. Nah, lalu kan juga yang sangat heran itu ya, setelah diteliti dari BPJB Trawulan juga itu dilakukan penelitian tulang-tulang itu kan untuk mencari tahu angka usia kehidupan dan kematian kira-kira tahun berapa. Itu yang melakukan penelitian dari Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Airlangga bekerja sama dengan Laboratorium Radiokarbon Australia National University Canberra. Dari hasil penelitian kurang lebih 3 bulan itu bahwa tulang-tulang itu angka usia kehidupan di tahun 1430 sampai 1901. Jadi tulang-tulangnya itu ditaruh di mana? Di sana ya, gitu Pak ya? di display. Dan ini kan termasuk juga cagar alam Pak ya, cagar budaya juga yang mana juga menjadi budaya yang disekarai oleh Surabaya juga. Nah, bagaimana untuk mempromosikan biar semua orang tuh tahu Pak, biar kayak mau berkunjung di sini untuk belajar budaya? Alhamdulillah dari teman-teman media juga pada awal penemuan ini sudah memasarkan temuan ini melalui kayak ada di YouTube gitu. Dan banyak juga youtuber ke sini tuh untuk mengunggah temuan ini juga. Terus ada yang di TikTok juga. Tapi udah banyak Pak ya? Iya, dari ibu tadi tahunya dari TikTok. Iya. Berarti pandangan masyarakat terhadap sumur ini gimana Pak? Ya, pandangan masyarakat yang berkunjung ke sini juga terheran-heran karena kok bisa di kawasan tengah kota yang padat pemukiman penduduk bisa ditemukan sumur seperti ini yang terbuat dari tanah liat, bahan yang terakota itu bisa ada, masih ada dan masih utuh dan masih berair dan mengeluarkan sumber mata airnya. Mungkin itu aja sih Pak yang kita mau tanyakan, mau tahu tentang sumur Jobong ini. Terima kasih Pak ya atas waktunya.